kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Erwin Aksa. Pak Erwin, ini dulu deklarasi siap kalah, siap menang Pak Prabowo, Pak Jokowi. Yeah. Ini siap untuk kalah? Ya, bagi saya kan saya pelaku usaha. Kita ingin pemilu ini damai, pemilu ini baik, mencari pemimpin yang terbaik. Ya, siapapun yang terpilih kita harus hormat, kita harus ikuti demokrasi kita dengan baik. Kita tidak ingin demokrasi kita itu kemudian diganggu, kemudian dicederai dengan berbagai macam hal, kecurangan dan sebagainya. Jadi kita bagi pelaku usaha kita ingin kepastian, kita ingin kepastian hukum, kita ingin kebijakan ekonominya lebih baik, kita ingin adanya satu keberpihakan bagi pelaku usaha, khususnya dari sisi fiskal. Relaksasi fiskal sangat penting agar supaya daya beli itu membaik. Daya beli membaik, dunia usaha membaik. Pelaku usaha juga ingin ekspansi, ingin mengembangkan usahanya. Tidak hanya tinggal diam, tidak hanya bekerja dengan apa adanya seperti sekarang ini. Jadi mereka ingin ekspansi, ingin bertumbuh gitu. Tapi ada ancaman dari Pak Amin Rais akan menggerakkan massa semacam people power kalau ini. Ya, seakan-akan bahwa pemilu ini akan curang nih Pak. Saya kira politisi kan biasa ya mengungkapkan macam-macam lah ya. Saya kira ya dalam demokrasi kita hargailah semua pendapat ya. Tadi saya tanya siap kalah, sekarang saya tanya siap menang, Pak. Kenapa? Siap menang. Oh, kalau Prabowo Sandi, ya pasti kalau menang lebih baik pasti. Ya, saya kira yang penting bagi pelaku usaha 17 April adalah hari penting ya, bagaimana kita memilih pemimpin kita, bukan hanya presiden tetapi juga anggota-anggota legislatif kita. Nah, yang juga merupakan hal yang terpenting. Nah, setelah itu pengusaha ingin kembali berusaha, ingin kembali berdagang ya dengan baik. Kemudian yang paling penting siapapun yang terpilih, coba angkat ekonomi kita. Kita ingin tumbuh lebih baik, kita ingin pemerataan lebih baik, kita ingin juga supaya agar ekonomi kita tumbuh dengan berkualitas. Ini soalnya pada satu kesempatan Pak Prabowo sudah sebut beberapa orang untuk masuk kabinet nih. Sepertinya sudah sangat yakin menang nih. Ya, saya kira ya biasalah Pak Prabowo kan. Bagaimanapun beliau melontarkan itu pasti ada tujuannya. Tetapi yang paling penting bagi saya adalah bagaimana kita memiliki pemimpin yang mampu mengangkat bangsa ini. Pak Erwin sudah disebut-sebut untuk masuk kabinet nggak ya? Sudah diajak untuk ini? Saya nggak mikir sampai ke sana, tapi bagi saya pengusaha tetap ya, saya pengusaha. Politik ini hobi-hobi saja buat saya. Jadi ya kita lihatlah nanti 17 April. Karena pengusaha ke Pak CT juga masuk kabinet kan? Ya, Pak CT masuk kabinet balik lagi jadi pengusaha gitu. Kalau Pak JK dari pengusaha ke politik nggak berhenti, politik terus ya. Nah, sekarang waktunya pensiun gitu. Ini kalau kita tidak bicara siapa kalah siapa menang, bisa aja Pak Prabowo menang atau Pak Jokowi. Tapi tadi saya dengar Pak Erwin bilang ada semacam rekonsiliasi ya. Ya, saya kira pelaku usaha ya bagaimanapun ya mereka tetap pengusaha, mereka ingin usahanya baik, usahanya tenang, kepastian itu ada, kepastian hukum ada, kepastian berusaha itu ada, perizinan mudah, tidak ada pungli, tidak ada korupsi dan sebagainya. Itu yang paling penting bagi pelaku usaha. Gak ada ketakutan kalau misalkan jagoan yang diusung kalah lalu akan dipersulit oleh yang menang nih Pak. Nah, itulah saya katakan demokrasi kita harus jaga, jangan sampai urusan pemilu ini kemudian urusan yang lain jadi berkembang gitu. Jadi yang menjadi pemimpin ke depan itu harus betul-betul menjaga demokrasi itu dengan baik. Pemilu ini ya hanya 5 tahun sekali, ya kan, dan memilih pemimpin yang terbaik yang dipercaya oleh rakyat. Jadi Pak Erwin nggak khawatir sama kawan-kawan, nggak khawatir nih kalau nanti Pak Jokowi menang, wah kami dipersulit nih. Saya yakin pemimpin siapapun, Pak Jokowi, Pak Prabowo, kalau terpilih kan itu mandat dari rakyat ya. Jadi siapapun pengusaha itu rakyatnya beliau, yang pedagang juga rakyat beliau, kemudian yang lain-lain juga semuanya adalah rakyat-rakyat daripada pemimpin kita. Jadi saya kira mereka harus mengayomi ya, bukannya motong atau gunting-menggunting, itu bukan
bukan lagi zamannya. Ini era demokrasi yang dewasa. Berbeda pilihan politik wajar saja ya? Wajar, saya kira itulah saya tadi katakan, demokrasi kita semakin baik, pemimpin itu harus memberikan contoh agar supaya demokrasi kita itu bisa lebih baik. Jadi setelah Pilpres nanti kalau pemimpinnya itu dewasa, saya kira semuanya akan lebih baik. Itu yang menyebabkan Pak Erwin bisa berbeda secara politik dengan ayah sendiri dan paman sendiri ya? Nggak ada masalah ya? Saya di keluarga udah biasa. Saya dengan Pak JK itu berbeda banyak hal. Seringkali waktu Munas Golkar beliau memilih Pak Surya Paloh, saya dengan Pak Ical, ya kan. Jadi kita sering berbeda. Kemudian di Pilkada Sulawesi Selatan juga demikian. Jadi udah hal biasa dalam keluarga kita. Jadi semestinya perbedaan ini jangan dipolitisir sesuatu yang berbahaya, tapi ini kalau dimaknai sebagai sesuatu yang menguntungkan dan indah, Pak ya. Betul. Ya. Saya kira itulah demokrasi ya. Di dalam keluarga pun saya kira terjadi perbedaan ya. Bahkan teman-teman saya dengar di WhatsApp keluarga pun banyak yang sering berbeda gitu, tapi pada akhirnya nanti kembali menjadi satu. Dengan ayah sendiri nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Saya kira itu tadi, di keluarga kita demokrasi dijaga dengan baik. Pilihan itu ya merupakan pilihan pribadi masing-masing. Pak Erwin, ini pewaris Bosowa ya? Bosowa ini kan grup besar di kawasan timur, sudah merambah ke tingkat nasional ya. Ini perjalanan selanjutnya Bosowa? Ya kita berharap kesempatan itu ada. Kesempatan itu lebih baik ya bagi pelaku usaha termasuk Bosowa. Jadi background kita adalah membangun infrastruktur, membangun fasilitas utilitas. Kami juga bergerak di industri semen, di industri otomotif. Kita berharap ekonomi membaik sehingga daya beli masyarakat membaik. Kalau daya beli masyarakat membaik, otomatis jualan kita pasti lebih baik. Kalau jualan kita lebih baik, omset kita membaik. Kalau omset kita membaik, otomatis kita akan memperkerjakan lebih banyak orang lagi gitu. Ini soal mempekerjakan lebih banyak orang ya. Salah satu problem kita ini kan adalah rendahnya kualitas tenaga kerja dan juga yang unskill ya dibandingkan dengan negara lainnya. Ini apa yang sudah dilakukan oleh Bosowa supaya kualitas tenaga kerjanya lebih bagus lagi? Ya sekolah ya paling penting. Kita sekarang punya sekolah juga ya. Kita ingin supaya edukasi itu diperbaiki. Ya bukan hanya pemerintah tapi dari swasta juga memperbaiki sektor edukasi. Karena kalau edukasi kita tidak diperbaiki dengan demografi masyarakat kita yang baik sekarang ya, banyak milenial begini, saya kira kita akan ketinggalan nantinya. Kita akan terperangkap dengan apa namanya yang orang sering sebut middle income trap ya. Pak Erwin sebagai pengusaha muda punya gambaran dalam 10 tahun ke depan tuh Indonesia makin kuat atau makin lemah? Ya kita organically pasti akan lebih baik. Kita akan tumbuh organically. Siapapun presidennya kita akan tumbuh, ya kan? Sekarang masalahnya kita akan bisa tumbuh lebih cepat, lebih baik, lebih berkualitas tidak. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Tapi tetap optimistis Pak ya? Kenapa? Tetap optimis? Oh iya pasti, kita harus optimis. Indonesia tumbuh, tetapi yang paling penting kualitasnya. Kualitas pertumbuhannya paling penting. Dan untuk tumbuh dengan berkualitas itu harus Pak Prabowo nih? Pemimpin yang mengerti tentang bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi, persoalan-persoalan masyarakat, ya, dan persoalan-persoalan sosial. Pak Erwin, terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih. Pemirsa, demikian spesial interview. Sampai jumpa.